Anak ini disuruh menggambar, malah menuliskan angka secara acak. Ketika gurunya menghampiri, anak ini belum juga berhenti menuliskan angka-angka tersebut. Sampai akhirnya, si guru memutuskan mengambil paksa kertas milik anak ini untuk menghentikannya. Ketika istirahat, anak bernama Lucinda menyendiri dan sedang fokus menatap matahari. Gurunya memanggilnya, namun ia tidak sadar. Sekolah Lucinda saat itu mengadakan acara di mana mereka akan menguburkan kertas yang sudah digambar ke dalam sebuah kapsul dan akan dibuka 50 tahun kemudian. Guru Lucinda melihat Lucinda yang menatap dengan aneh dan tiba-tiba saja Lucinda menghilang. Sampai malam kepolisian turut serta mencari keberadaan Lucinda. Sampai akhirnya guru Lucinda memeriksa ke gudang dan menemukan Lucinda yang tangannya terluka karena menuliskan sesuatu di pintu. 50 tahun kemudian sekolah Lucinda akhirnya mengadakan acara lagi di mana mereka akan membuka kapsul yang sudah terkubur selama 50 tahun itu. Guru Lucinda dulu turut hadir di sana dan kini sudah tua. Ketika tabung dibuka, guru membagikan surat-surat di dalamnya kepada para anak-anak dan mereka gembira mendapatkan gambar-gambar unik di masa lalu. Namun, salah seorang anak laki-laki bernama Caleb mendapatkan surat yang berisi angka-angka acak milik Lucinda dulu dan tidak mengerti maksud dari angka tersebut. Anak itu membawa pulang kertas tersebut dan memberikannya kepada sang ayah serta menganggap kemungkinan ada teka-teki di kertas ini. Namun ayahnya tidak percaya, tapi ketika ia tidak sengaja menaruh minuman di atasnya dan membuat bekas lingkaran di kertas itu, ia mulai penasaran. Pria bernama John ini kemudian menuliskan beberapa angka di papan tulis dan mencoba memecahkannya. Sampai akhirnya ia mendapatkan petunjuk dan mencarinya di internet. Ia menemukan berita soal 9 garis miring 11 di mana korbannya mencapai 2996, sama seperti angka di kertas itu. Karena tidak yakin, John kembali menuliskan angka-angka lain dan mencarinya di internet, di mana ia menemukan peristiwa-peristiwa seperti pesawat jatuh dan jumlah korbannya yang sama persis seperti di kertas itu. Semua angka di kertas ini menunjukkan peristiwa-peristiwa bencana yang terjadi selama beberapa tahun ini. John yang adalah seorang dosen di EMIT kemudian menunjukkan hal ini kepada rekan sesama dosennya. Tapi tentu saja teman John menganggap itu hanyalah sebuah kebetulan, perbuatan orang iseng. John tentu saja tidak terima karena dianggap gila dan memutuskan mencoba menemui guru tempat Caleb bersekolah saat acara perayaan 50 tahun sekolah itu kemarin. John menanyakan soal Lucinda yang adalah muridnya dulu dan guru itu menceritakan masa lalu di mana Lucinda ditemukan mencakar pintu gudang sekolah ketika menghilang. John sendiri mulai mencari keberadaan alamat Lucinda. Sementara itu, anaknya Caleb sendirian bermain di halaman. Sampai seorang pria asing datang kepadanya seperti membisik